Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sistem endokrin pada ikan yang disusun oleh Alfian Januar dengan NIM 47, Muhammad Ilham Ainal Yakin dengan NIM 45, Nulinda Arizaswati dengan NIM 83, Ariefa Miftahul Ardani dengan NIM 9, Salsabila Dewi Maharani dengan NIM 61. Pengaturan sistem endokrin pada ikan. Endokrin adalah kelenjar yang tidak memiliki saluran untuk menghasilkan sekresi sehingga sekresinya berupa senyawa kimia atau hormon yang berasal dari ektodermal. Gambar ini merupakan bagian kelenjar endokrin. Berikut merupakan kelenjar yang mengatur sistem endokrin, yaitu kelenjar pituitari. Fungsi dari bagian hipofisa ini mengeluarkan hormon ke dalam hipotalamus dan diteruskan ke neurohipofise oleh sel-sel neurosekresi dan masuk ke dalam aliran darah. Kedua, kelenjar tiroid mampu mempengaruhi laju konsumsi oksigen, membantu pengendapan guanin dalam kulit dan mengubah metabolisme nitrogen dan karbohidrat. Ia juga telah diketahui mempengaruhi sistem dan fungsi syaraf dan proses osmoregulasi. Yang ketiga, kelenjar paratiroid berfungsi mengatur kadar kalsium dan sedikit menentukan kadar fosfor di dalam darah. Yang terakhir, badan Stanius. Kelenjar ini memiliki fungsi sebagai kelenjar endokrin yang sekresi-sekresinya diduga ikut dalam proses penyesuaian tekanan osmotik lingkungan dengan tekanan osmotik cairan tubuh pada ikan atau osmoregulasi. Selanjutnya, fungsi kelenjar endokrin itu ada 4, yaitu yang pertama merangsang aktivitas kelenjar tubuh, yang kedua mengontrol aktivitas kelenjar tubuh, yang ketiga merangsang pertumbuhan jaringan, yang keempat mensekresikan hormon yang dialihkan langsung ke dalam darah untuk ke organ target yang membutuhkan hormon tersebut. Efek sistem endokrin jika bekerja yaitu dapat mengendalikan aktivitas metabolisme, yaitu dapat memperlancar pertumbuhan, reproduksi, regulasi osmotik, dan regulasi ionik. Sistem endokrin juga dapat mengontrol dan mengkoordinasikan sistem-sistem yang ada di dalam tubuh ikan. Selanjutnya yaitu mekanisme sistem endokrin pada ikan. Hormon pada umumnya diproduksi oleh kelenjar endokrin dalam bentuk senyawa kimia melalui sistem peredaran darah yang menuju ke jaringan atau organ yang memerlukan hormon. Endokrin bekerja secara sinergis dengan sistem syaraf untuk mengontrol dan mengkoordinasikan sistem-sistem tubuh ikan agar tubuh ikan tetap dalam keadaan stabil. Mekanisme sistem endokrin dimulai dari hipofisis, yang kemudian hormon dibawa oleh darah melalui sistem pembuluh darah dan diterima oleh organ target. Selanjutnya yaitu studi kasus tentang pengaruh pemberian hormon RGH atau recombinant growth hormone pada ikan nila atau Oreochromis nigoticus melalui perendaman RGH sebanyak 2,5 ml yang sudah dicampur dengan NaCl 0,9% selama 1 jam. Skema masuknya hormon regulasi yang dapat dilihat pada gambar tersebut yaitu di mana RGH yang masuk ke dalam tubuh ikan tersebut diduga merangsang hipotalamus untuk meningkatkan kerja GHRH atau hormon pemacu hormon pertumbuhan, yang kemudian diteruskan ke kelenjar pituitari yang menghasilkan hormon pertumbuhan atau IGF. Kemudian tubuh ikan kemudian masuk ke dalam
organ dalam tubuh ikan seperti hati, ginjal, otot, tulang, dan organ lain yang sehingga menyebabkan ikan tumbuh lebih cepat. Selain GH, RGH juga merangsang somatostatin atau hormon penghambat hormon pertumbuhan, namun tetap bekerja sehingga ikan tetap tumbuh dengan normal. RGH ini, perendaman RGH bekerja secara osmoregulasi, yaitu RGH diduga masuk melalui insang dan disebarkan melalui pembuluh darah. Hormon yang masuk pada ikan kemudian dialirkan oleh peredaran darah dan diserap oleh organ target seperti hati, ginjal, dan organ lainnya. Hormon pertumbuhan ini berfungsi berbeda-beda pada proses fisiologis dalam tubuh ikan seperti pengaturan ion dan lemak, protein, keseimbangan osmotik dan metabolisme, serta reproduksi. Fungsi biologis hormon pertumbuhan tidak terbatas pada peningkatan pertumbuhan, tetapi juga dapat mobilisasi energi, pengembangan gonad, peningkatan nafsu makan, dan aspek tingkah laku. Dari studi kasus ini, bahwa RGH ini dapat diaplikasikan kepada ikan nila, namun dengan dosis yang terbaik yaitu 2,5 mg per liter. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam penyampaian, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.